Oke, selamat pagi untuk semuanya. Jadi seperti biasa, ini mohon maaf sampai minggu ini Pak belum bisa melakukan kelas virtual secara interaktif atau secara sinkron, sehingga sama seperti minggu lalu Pak masih harus merekam kita punya pembelajaran, tetapi di satu sisi seperti yang Pak pernah singgung bahwa karena ini direkam, maka kalian bisa menyaksikannya berulang-ulang kali kalau memang masih belum mengerti. Kalau masih belum mengerti juga ya seperti biasa bisa WA dan tanya ke Pak. Oke. Jadi kalau untuk materi hari ini Senin ya, Senin pukul 8. Jadi mohon maaf Pak pikir minggu lalu itu Pak punya jadwal masih berapa? 9.55 toh. Tapi sekarang sudah Pak baru sadar kalau Pak baru ingat kalau ternyata udah dimajukan dari jam 8. Oke. Tolong diingat bahwa nanti Pak akan kasih absen ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tidak hadir, tetap dianggap alpha mungkin, tetapi tetap kalian masih bisa menonton video ini, gitu ya, karena direkam ya. Jadi itu, absen ingat untuk diisi kembali. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebenarnya masih kelanjutan dari materi bab 3, pemeriksaan sifat, di mana untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana kasusnya kalau kita melakukan atau mengerjakan soal pewarisan sifat, tetapi khusus untuk penyakit yang terpaut kromosom. Nah, kalau mungkin sebelumnya Pak jelaskan dulu, penyakit yang terpaut kromosom itu artinya apa? Artinya bahwa penyakit ini terdapat di kita punya kromosom seks, bukan di kita punya kromosom tubuh. Nah Pak, bedanya di mana? Kalau suatu penyakit atau suatu sifat itu terpaut pada kromosom tubuh, itu berarti antara pria, wanita, jantan, betina, itu memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan penyakit tersebut ataupun untuk mendapatkan atau mewarisi sifat tersebut. Dengan kata lain, yang selama ini kita cakar itu yang selama ini Pak ajar kalian yang kayak buah manis, buah asam, warna merah, warna putih itu sebenarnya secara tidak langsung merupakan sifat-sifat yang terpaut kromosom tubuh. Begitu. Nah, terus apa bedanya kalau sifat-sifatnya itu terpaut kromosom dalam artian kromosom seks? Ini mungkin lebih apa Pak tulis tambah di sini kromosom seks ya. Biasa orang tulis kromosom seks atau kromosom X. X karena penyakitnya ada di kromosom X. Bentar. Nah, ini mungkin lebih lengkap kalau ditulis seperti ini. Nah, kromosom X. Begitu ya. Penyakit terpaut kromosom X. Nah, sekarang kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, berarti yang kalian harus pahami pertama kali adalah bahwa dia punya genotip. Genotipnya itu tidak bisa kita tulis hanya dia punya simbol penyakit saja. Atau dia punya simbol sifat. Seperti kalau merah kan M, ya toh? M besar merah, M kecil putih. Oh ini M besar manis, M kecil asam. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang terpaut kromosom X seperti ini, berarti kalian harus tulis dia punya simbol itu pada kromosom seks. Nah, kalau kita pakai dasar atau patokan manusia, itu kan ya mungkin bagi yang belum tahu, kalau wanita atau betina, ya, jadi hewan hewan untuk wanita ataupun untuk hewan betina, itu dia punya simbol adalah XX. Ya tahu nggak? XX itu artinya di kromosom X-nya double. Ini mungkin masih ingat yang Pak sudah pernah jelaskan dulu. Lihat kembali di slide bahwa ada kromosom manusia itu kan ada 46 toh. Nah, 44-nya itu kan kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan kromosom yang dua yang terakhir itu kan kromosom seks atau gonosom. Itu yang dibagi menjadi dua, iya toh? XX untuk wanita atau betina dan XY untuk jantan, iya toh? XY. Oops, sorry. Sehingga kalau kita mau menulis ini sifat ini, dalam hal ini penyakit ini, kita harus tulis di atas dari ini simbol ini XX dan XY. Begitu ya. Nah, sekarang contoh. Oops. Contoh, oke.
Contoh, misalnya saja penyakit buta warna. Nah, jadi penyakit buta warna ini adalah salah satu contoh penyakit di mana dia ini dibawa oleh kromosom seks atau kromosom X begitu. Nah, penyakit buta warna ini biasanya kita bisa simbolkan dengan B saja. B. Gametnya B besar itu untuk normal, artinya dia tidak penyakit, dia tidak sakit buta warna. Terus kalau dia, bukan gamet, gennya B, itu dia normal. Kalau untuk gennya B kecil, dia buta warna. Jadi buta warna ini termasuk penyakit terpaut kromosom X yang sifatnya resesif. Artinya apa? Kalau dia hurufnya kecil, baru sakit. Tapi kalau dia B besar, dia normal. Ingat itu. Jadi kalau dia B kecil dulu, baru buta warna. Nah, ini harus kalian lihat. Sampai di sini dulu. Oke. Sekarang Pak hapus lagi. Sekarang Pak ulang. Buta warna. Nah, kita harus tahu dia punya genotip dulu. Genotipnya untuk pria, lihat. Pria itu X, Y toh. Nah, karena ini sifat ini dibawa oleh kromosom X, berarti kita tulis misalnya saya gini. X, B, ini sebenarnya bukan di sini. Wait a second. Oke. Kemudian yang berikutnya Pak tulis ini. Oke. Lihat ini X, kita tulis X. Pak kasih warna merah saja supaya kalian bisa lihat. Oke. X, B besar, Y, itu artinya normal. Kalau X, B besar itu artinya normal. Kalau X, B kecil, Y, itu artinya buta warna. Pak, terus kenapa kita tidak tulis dia punya Y? Karena sifat ini tidak dibawa oleh kromosom Y, kromosom seks Y, tapi dibawa oleh kromosom seks X. Begitu. Nah, itu untuk pria. Jadi lihat kalau untuk pria, itu hanya dua kemungkinan, normal dan buta warna. Karena apa? Kita punya X cuma satu untuk yang cowok-cowok. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk wanita? Wanita itu wanita itu XX toh. Sebentar Pak, ini dulu. Nah, untuk wanita, loh kok hilang? Wanita, karena X-nya double toh, X-nya double, jadi kita tulis harus di semua X. Jadi misalnya saya gini, B besar, X B besar, X B besar, bisa, ya toh. Terus X B besar, bisa juga heterozigot toh, X B B kecil. Terus X B kecil, X B B kecil. Nah, itu dia genotip. Fenotipnya seperti apa? Kalau XB besar berarti wanita normal, tidak sakit dia. Kalau dia XB besar, XB kecil,
Dia normal juga, wanita normal. Dia wanita normal juga, tetapi dia istilahnya carrier atau pembawa. Ini apa artinya, Pak? Ini artinya bahwa memang dia itu sebenarnya tidak sakit buta warna, tetapi di dalam dirinya itu mengandung gen yang menyebabkan itu penyakit. Sehingga ada kemungkinan dia bisa menurunkan ini atau meneruskan ini atau mewariskan ini kepada dia punya anak. Jadi ingat baik-baik ya, XB besar dan XB besar XB kecil sama. Sama dari segi fenotip. Artinya normal, mereka tidak sakit, tetapi bedanya adalah bahwa dari segi fenotip, yang XB besar, XB kecil, dia punya kemungkinan untuk mewariskan dia punya penyakit itu ke dia anak. Jadi dia anak yang bisa kena ini penyakit. Dianya tidak, tetapi dia bisa membuat dia anak kena. Ada kemungkinan seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang wanita XX yang B kecil berarti sudah pasti buta warna. Ingat itu baik-baik ya. Nah, bedakan dengan pria di atas. Pria itu kan X-nya cuma satu. Jadi pria itu tidak ada istilahnya pria carrier. Pria itu you either have it or you not, or you don't. Jadi kamu either antara normal dan buta warna itu saja untuk laki-laki. Jadi tidak ada istilah carrier atau pembawa. Tidak ada laki-laki yang normal tetapi dia bisa ini menurunkan dia sifat ke dia anak, tidak. Nah, tapi wanita iya. Jadi wanita ada yang normal, ada yang normal yang carrier atau pembawa. Dan XB kecil itu yang buta warna. Nah, kalau buta warna sudah pasti laki-laki ataupun perempuan pasti dia bisa mewariskan itu kepada dia punya anak, begitu ya. Nah, sampai di sini bisa dilihat dulu, atau karena ini video kalian bisa pause dulu ya. Oke, sekarang kita kasih contoh soalnya. Misalnya saja, pria normal menikah dengan wanita carrier, ya toh? Terus tentukan kemungkinan anaknya yang lahir. Coba kita lihat. Nah, berarti cara jawabnya adalah kita tentukan dulu dia punya genotip. Nah, genotip ini kalian hanya lihat saja sambil Pak ketik ya. Karena nanti kalian bisa cocokkan dengan video sebelumnya, itu kan dia punya genotip. Nah, sampai di sini mengerti toh? Sampai di sini bahwa lihat, pria normal kan XB besar Y, wanita carrier XB besar XB kecil karena wanita carrier toh. Carrier bisa juga disebut normal pembawa. Artinya dia normal tetapi dia carrier, membawa itu sifat. Ingat itu ya. Nah, sekarang itu dia P, ya itu dia ini parent. Toh sekarang coba tentukan dia punya gamet. Dia punya gamet itu sama seperti yang kemarin Pak sudah ajar itu. Gametnya berarti dipisah. Gametnya ini sama dengan apa? Kita pisah atau X dan Y, iya toh? X, Y, sorry. Ini X X.
Sampai di sini paham ya? Lihat, karena kalau gamet dia memisah tuh. Nah, X dan Y itu kan beda. Jadi XB besar Y, terus XB besar, XB kecil berarti XB besar sendiri, XB kecil sendiri. Terus ya sudah sama seperti kita silangkan kayak biasa. X ketemu dengan ini, ya toh? Jadinya apa? Oops, sorry. Terus X ketemu dengan ini, jadinya apa? Terus X ketemu dengan ini, Y ketemu dengan ini, dan Y, dan Y ketemu dengan ini, ya toh? Nah, sekarang mari kita lihat jadinya apa. Ya, jadi kita lihat sini, X B besar itu jadinya wanita normal, ya toh? XB besar, XB kecil, wanita normal tapi normal carrier. Kalau XB besar Y berarti jadinya pria normal, ya toh? XB kecil Y berarti pria butawar. Nah, sekarang kalau dia pun soal itu ditanya berapa dia pun kemungkinan. Bentar Pak, buat headset dulu. Oke Pak. Oke, sorry. Nah, lihat. Kalau kita sudah dapat seperti ini, cara kita menentukan itu seperti apa? Oke, ini Pak tidak bisa ke bawah lagi. Wait a second. Oke, nah sudah dapat kayak begini, berarti itu pakai pindah seperti atas. Ya. Sudah dapat seperti ini, kita naikkan ke, wait. Kita naikkan ke atas ya, Pak. Apa ini crop? Oke, sudah dapat begini toh. Nah, sekarang kita setelah disuruh untuk menghitung dia punya kemungkinan. Dia punya kemungkinan itu sorry. Ya, oke. Sorry, ini Pak headset. Nah, sudah dapat dia punya wanita ada dua, pria ada dua. Di antara itu dua wanita, satu normal carrier. Sedangkan dari dua pria, satunya normal, satunya pria butawar. Nah, kalau diminta dia punya kemungkinan persentase itu, kita harus pisahkan wanita sendiri, pria sendiri. Ingat ya? Beda dengan yang selama ini kita lakukan, kita hitung sendiri-sendiri. Tapi karena sekarang sudah ada jenis kelamin, ada pria, ada wanita, berarti kita harus pisah. Dengan demikian, berarti
Berarti coba kita lihat, wanita normal ada berapa? Wanita normal ada dua. Lupa ada normal carrier. Nah, sekarang kalau di soal dia tanya bilang wanita normal saja, berarti kita anggap ini normal. Iya toh? Kan kalau normal carrier dia normal. Dia tidak membawa itu gen. Nanti dia punya gen itu dibawa ke anaknya. Anaknya kena penyakit ataupun tidak. Tetapi kalau dia hanya sendiri, dia normal toh. Jadi mau normal ataupun normal carrier, tetap kita anggap normal. Berarti normalnya 2. Kalau 2 berarti kita anggap 100%. Ya toh? Karena semua wanitanya normal. Terserah mau normal atau normal carrier, kita tidak peduli, itu yang penting normal. Berarti mau berapapun dia punya anak wanita yang dilahirkan akan 100% normal. Jadi kita jangan pilih 50% karena oh ini 2/4 bagi 4, 50 tidak. Wanita kita kelompokkan sendiri, pria kita kelompokkan sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau pria? Pria normal. Itu ada berapa? 1 toh, 1 tetapi bukan di antara 4. 1 di antara 2 karena pria ini harus sesamanya toh. Jadi 1/2. Iya toh kali 100 sama dengan 50. Sama dengan 50%. Iya toh. Nah, sekarang kalau pria buta warna, pria buta warna kan 1 toh. 1 bukan di antara 4, 1 di antara 2. Berarti kita kali 100 sama dengan 50%. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi lihat wanita normal 2. Kita abaikan yang carrier ataupun yang tidak carrier. Berarti 2 semuanya normal 100%. Pria normal 1 di antara 2 kali 150 karena kita kelompokkan sendiri. Nah, kecuali sekarang Pak tanya, kecuali kalau dia tanya begini. Kecuali kalau dia tanya, berapakah persentase anak yang normal dan anak yang penyakit? Nah, kalau dia tidak bedakan anak perempuan atau laki-laki, berarti baru kita hitung semua. Coba sekarang kita lihat. Kalau yang dia cuma sekedar tanya anaknya normal itu bagaimana? Ya berarti normal ada berapa? Normal kan ada wanita 1, wanita 2 ini normal carrier kita tetap hitung normal toh, dan pria normal. Berarti 3 toh. 3 per total semua ada berapa anak? 4 toh, 4 kemungkinan anak. Berarti kali 4. Per 4 kali 100. Berarti sama dengan berapa? 75%. Sekarang kalau yang penyakit hanya 1 pria, 1. Gini ya, jadi kalau sorry kok pria lagi. Sorry. Sakit ya. Nah ini sakit. Sakit kan 1 toh? Hanya 1 pria saja di antara 3 anak. Di antara 4 anak. Jadi sudah 1/4 kali 125%. Jadi yang di sebelah kanan kalian itu kalau dia tidak pedulikan mau pria, ke wanita, kok yang penting normal. Nah, berarti 3. Kita hitung semua pukul rata sudah. Pria wanita yang normal berapa? Per total semua kali 100. Kalau sakit cuma 1 saya itu bagi 4. Nah, tetapi kalau di soal dia tanya begini, wanita normalnya berapa? Wanita tidak normal atau sakit berapa? Pria normal, pria buta, berarti kita harus pisah dia punya jenis kelamin. Jadi wanita normal itu kan ada 2 toh. Kita abaikan yang carrier, berarti semuanya 2, 100%. Kalau yang pria normal kan 1 bukan di antara 4, 1 di antara 2. Karena sesama pria kan ada 2 toh. Berarti pria normal 1/2 kali 100, 50%. Kalau pria buta warna ya setengah juga karena prianya ada 1 di antara 2 pria bukan di antara 4 anak ya, harus 2 pria kali 100 sama dengan 50%. Nah ini artinya apa? Kalau misalnya saja ada yang mengandung toh,
Jadi misalnya mereka sudah menikah, mengandung. Ketika di USG, saya punya anak, nanti anaknya wanita, berarti dia tidak perlu khawatir. Saya punya anak wanita mau berapapun, pasti semuanya normal. Mengenai masalah dia normal sejati atau normal pembawa atau carrier, itu masalah belakang. Ya, itu nanti cucunya atau cicitnya gitu. Tapi untuk anaknya ya pasti normal. Tetapi kalau ketika USG, anaknya laki-laki, berarti ada kemungkinan 50-50. Bisa normal, bisa tidak. Ada satu di antara dua kemungkinan. Begitu caranya. Karena apa? Ini kan penyakit sudah terpaut kromosom seks X, berarti pria dan wanita tidak akan memiliki kemungkinan yang sama. Ingat itu. Kalau yang kita lakukan selama ini kan cuma tulis angka satu, huruf satu, M besar, M kecil, A besar, A kecil. Itu terpaut kromosom tubuh. Dengan kata lain, mau jantan atau betina, pria atau wanita, akan memiliki peluang yang sama. Acak toh, kalau di dalam matematika itu kan acak artinya masing-masing memiliki peluang yang sama. Tetapi karena ini terpaut kromosom seks atau X, berarti laki-laki ataupun perempuan, jantan ataupun betina akan memiliki peluang yang berbeda. Seperti tadi itu, USG begini anak perempuan. Berarti saya anak perempuan pasti semuanya normal. Tetapi kalau laki-laki berarti 50-50. Ya, begitu. Sekarang tinggal di soal kita lihat yang lebih teliti lagi. Kalau misalnya saya di soal, dia minta untuk pisahkan lagi antara wanita normal dan normal pembawa, berarti kalian bisa pisahkan. Berarti kalau wanita normal itu dia 50%. Kemudian kalau wanita normal carrier atau pembawa, dia juga 50%. Karena satu di antara dua. Nah, itu kalau memang di soal dia minta wanita normal sendiri, wanita normal ini atau carrier sendiri. Tetapi kalau dia cuma bilang normal saja, berarti baik wanita normal maupun wanita normal carrier tetap kita hitung. Nah, ini sebenarnya mudah saja. Tinggal kalau dia kasih soal yang lain, kita tinggal ubah DP huruf saja. Begitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya saja soalnya itu, ini penyakit hemofili. Pernah dengar hemofili? Hemofili itu kalau dia luka, darah menetes terus karena darah tidak bisa membeku. Nah, ini hemofili itu dia juga sama kayak buta warna. Dia adalah penyakit yang terpaut kromosom seks yang resesif. Jadi kalau dia terdapat dalam huruf kecil, berarti dia penyakit. Jadi tinggal kalian ubah saja. Kalau hemofili, ya berarti kalian ini ubah B besar jadi H besar. Toh B kecil jadi H kecil. Selesai. Tinggal dia punya cara cakar itu sama seperti yang tadi. Tinggal kalian ubah saja. Kalau XX ya tetap sama. Ya toh wanita ya XX. Pria XY. Tetapi kalau dia punya huruf itu ya kalian ganti toh H begitu untuk hemofili begitu ya. Nanti baru Pak kasih tugas untuk kita latihan soal bersama. Nah, sampai di sini sudah jelas, tinggal dilihat lagi Pak punya penjelasan. Ini pola ini kalian harus bisa paham untuk dikasih untuk tipe perkawinan apa saja. Begitu ya. Buta warna, ingat buta warna dengan hemofili itu sama. Buta warna B besar, B kecil, kalau hemofili H besar, H kecil. Penyakit itu kalau dia kecil, hurufnya kecil, karena dia resesif. Begitu ya. Ingat itu baik-baik. Nah, sekarang ada lagi yang penyakit terpaut kromosom seks, tetapi dia di kromosom Y. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa kromosom Y itu hanya ada di laki-laki atau perempuan. Hanya ada di laki-laki. Dengan demikian, hanya laki-laki saja yang bisa terkena itu penyakit. Wanita tidak akan mungkin. Ingat itu. Kita kasih contoh ya. Ya, jadi oke, mungkin sebelum Pak Pak jelaskan dulu. Jadi kalau yang ini dengar Pak punya suara ya. Jadi kalau untuk yang terpaut kromosom X, untuk yang terpaut kromosom Y, itu contohnya adalah suatu penyakit yang namanya hipertrikosis. Nah, itu nanti kalian bisa cek di internet orangnya seperti apa sih yang laki-laki yang terkena ini penyakit. Hipertrikosis itu nanti dia sama kayak kayak monyet. Jadi di bulu-bulu di muka, bulu-bulu di dada, bulu-bulu di belakang itu sangat-sangat lebat. Kemudian sampai bulu di telinga. Nah, itu hipertrikosis. Nah, itu hanya ada pada laki-laki. Karena apa?
penyakit ini dibawa oleh kromosom Y. Jadi nanti dia punya huruf itu kalian tulis di Y, bukan tulis di X, begitu. Jadi Pak ulang ya. Jadi Pak kasih contoh ya. Jadi kalau hipertrikosis itu terpaut kromosom Y. Ingat ya, dia terpaut kromosom Y. Jadi nanti kalau pria, dan dia Y-nya harus resesif. Jadi kalau huruf kecil dulu baru dia penyakit. Jadi pria itu XY, wanita tetap sama. Tuh, karena ini terpaut seks. Ingat, kalau suatu sifat atau penyakit itu terpaut seks, berarti kalian harus tulis dengan dia punya kromosom seks itu. Jadi pria XY, wanita XX. So, tinggal ini huruf, itu sifat kita taruh di atas. Jadi kalau hipertrikosis itu X, H, besar, oh sorry Pak, lupa lagi tambah, XY. Oke, Pak hapus dulu. Jadi ini X. XH besar, XH kecil. Kalau XYH besar itu berarti normal. Kalau dia XYH kecil berarti dia sakit. Iya toh? Nah, kalau untuk wanita XX kita perlu taruh di itu H tidak perlu tuh karena apa? Ini sifatnya hanya ada di Y. Jadi XX kita tidak perlu tulis. Yang hal ini juga berarti bahwa wanita XX tetap normal. Wanita tidak akan pernah kena ini penyakit hipertrikosis karena apa? Wanita tidak pernah ada kromosom Y. Nah, tapi kalau untuk laki-laki dia normal dan dia juga sakit karena memang itu dia terpaut kromosom Y dan hanya laki-laki saja yang memiliki ini sifat yang membawa ini sifat dan hanya laki-laki saja yang mengandung kromosom Y, ya toh begitu. Jadi kalau disilangkan seperti ini, pasti kalau dapat anak perempuan pasti 100% normal atau 0% penyakit. Laki-laki yang tinggal kalian cocokkan. Sudah laki-laki berapa persen yang normal atau laki-laki berapa persen yang hipertrikosis. Tetapi ingat, karena ini terpaut kromosom seks, berarti kalian harus pisahkan. Laki-laki hitung sendiri, perempuan hitung sendiri. Dan pasti laki-laki itu 2, perempuan 2. Jadi 1 di antara 2, 1 di antara 2. Jadi kalian jangan di antara 4 gitu. Kecuali kalau di soal itu dia bilang, kecuali kalau di soal itu dia tidak pedulikan laki-laki atau perempuan, yang penting penyakit dan norma. Kecuali kalau dia begitu, gitu ya. Ingat sekali lagi.
Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal coba kita lihat. Hemofili adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Nah, sekarang lihat. Seorang anak laki-laki hemofili dapat lahir dari perkawinan apa? Sekarang lihat. Anak laki-laki hemofili dapat lahir dari perkawinan yang seperti apa? Jawaban yang benar. Oke, lihat. Satu, ayah normal, ibu normal heterozigotik. Nah, kalau dia bilang ibu normal heterozigotik, itu sama saja dengan normal carrier. Dua, ayah normal, ibu hemofilia carrier, sama saja. Tiga, ayah normal, ibu normal carrier. Empat, ayah hemofili, ibu normal homozigotik. Kalau normal homozigotik berarti yang dua-duanya besar tuh, yang normal saja, normal sejati. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau penyakitnya terpaut kromosom seks seperti ini, mungkin Pak belum sempat jelaskan. Dia punya persilangan, dia punya penurunan itu seperti ini. Ibu akan turunkan itu ke anak laki-laki, sedangkan ayah akan turunkan itu ke anak perempuan. Dia saling silang. Jadi ayah ke anak perempuan, ibu ke anak laki-laki. Ingat itu. Nah, jadi coba kita lihat. Kalau ayah normal, ibu normal heterozigotik, bisa tidak terkena ini penyakit hemofili? Kita tinggal hitung saja sama-sama. Sekarang coba kita buktikan yang satu. Yang satu ayah normal, ibu normal, heterozigotik. Ada tidak laki-laki yang hemofili? Coba kita buktikan bersama. Ya, ini Pak tidak berbicara lagi. Pak, kalian langsung lihat dari Pak pengketikan tuh. So, ini Pak tulis ulang saya. Berarti coba kita lihat XH besar Y dengan XH besar XH kecil. Nah, berarti dia penggamit adalah nah, iya toh dia menggamit begini. Pak tidak perlu jelaskan lagi bagaimana cara dapat ini gamit. Nah, dia sudah tahu memang kalau XH besar Y, langsung XH besar pisah sendiri, Y sendiri. XH besar, berarti XH besar, terus XH kecil sendiri. Sekarang tinggal kita lihat saja. Bisa tidak laki-laki? Coba lihat laki-laki ini. Laki-laki. Berarti langsung lihat Y, jangan lihat X toh, jangan lihat X. Kita langsung coba Y dengan ini bisa tidak? Tidak bisa toh, X dengan XH besar tidak bisa karena itu normal. Tapi kalau Y dengan XH kecil dan Y bisa tidak? Bisa toh, berarti satu masuk. Berarti satu kita kasih cek, bisa toh? Satu bisa. Sekarang kalau satu bisa pasti nomor dua juga bisa. Iya toh, karena kan normal heterozigot itu sama saja arti dengan hemofili carrier sama satu XH besar XH kecil berarti sama. Nomor tiga, ayah normal dan ibu normal carrier sama juga ini XH besar XH kecil. Dia arti sama berarti nomor tiga juga benar. 1, 2, 3. Sekarang kita cari nomor 4. Kalian juga bisa cakar sama-sama. Pak hapus dulu.
Dan Pak buat lagi yang baru. Sekarang coba kita buktikan, betul tidak ayah hemofili, tapi ibunya normal homozigotik. Bisa tidak dapat anak laki-laki yang hemofili? Coba. Nah, ini kan XH kecil Y, ya toh untuk laki-laki hemofili kan, dan XH besar untuk ibu normal homozigot. Berarti sudah dia punya gamet adalah XH kecil, terus bisa dibawa Y, ya toh. Sedangkan kalau yang ini karena sudah sama XH besar kita cukup tulis satu saja. Ya, itu XH besar saja. Nah, sekarang coba kita lihat Y. Yang Y dengan XH besar bisa tidak? Tidak bisa toh, XH besar Y itu pria normal. Kalau pria normal berarti tidak ada. Kalau X Pak, kalau X dengan ini bisa tidak? Tidak bisa karena ini kan sesama. Tidak mungkin itu apa Y menikah atau kawin dengan dia punya kayak sesama ibu. Ini kan gamet dari ibu. Masa ibu menikah dengan dirinya sendiri atau laki-laki menikah dengan dirinya sendiri kan tidak. Jadi harus saling silang. Jadi sudah pasti salah. Dengan demikian 4 tidak. Sehingga yang kita jawab adalah Sehingga kita jawab adalah A. Yaitu A yang benar. 1, 2, dan 3 saja. Sampai di sini Pak harap kalian bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti nanti bisa tanya lagi nih Pak untuk mungkin kita mau langsung WhatsApp video call silakan. Atau nanti ketika kita sudah interaktif baru Pak akan ulangi lagi. Begitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin ini saja dulu yang Pak mau kasih. Ini dia punya dasar teori. Nah, setelah kalian menonton ini, Pak akan memberikan tugas. Jadi Pak rasa dan Pak sementara ini sedang membuat dia punya soal, pasti sudah terposting di kalian punya GCR. Jadi silakan dicakar dan dikerjakan. Ini latihan soal dan ini matematika. Jadi melibatkan aspek matematika. Jadi kalian harus rajin mencakar supaya bisa tahu. Oke, jadi ini saja yang Pak mau jelaskan. Tolong ditonton, disimak baik-baik. Kemudian kerjakan kuis yang Pak sudah berikan. Kemudian bukan kuis, mungkin tugas saja. Jadi minggu depan baru dikumpulkan. Kemudian tolong jangan lupa isi absen. Kalau Pak belum memberikan link untuk isi absen, segera WA Pak, kasih ingat Pak, ini link absen belum ada, supaya Pak langsung kirim, karena kadang-kadang Pak lupa. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih ya, stay safe everyone, jaga diri, jaga kesehatan ya. Oke.